tercurah, disitulah Tuhan Yesus mengadakan penebusan dosa. Dia mengadakan penebusan dosa nggak pakai darah hewan seperti ahli-ahli Taurat seperti ini. Imam-imam ini enggak. Gitu loh. Dia melakukan penebusan dosa itu dengan darahnya sendiri. Di balik semua itu tersembunyi sebuah pergumulan panjang. Pergumulan tentang kebenaran. Pergumulan tentang kedukaan hidup. Hingga akhirnya ia menemukan kasih Tuhan yang mengubah seluruhnya jalan hidupnya. Luar biasa ini teman-teman. Saya saat mendengarnya sangat-sangat terharu gitu ya. Kesaksian ini bukan untuk menyerang siapapun ya, tapi sebagai pelajaran iman. Sebagai bukti bahwa kasih Yesus mampu menyembuhkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe. Yang belum subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang dikuatkan. Mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian beliau ini. Begini, negara kita itu sudah memberikan peraturan. Kalau suara azan loh ya, yang dibilang tuh azan, itu maksimal sekian desibel. Yang diizinkan itu hanya azan. Kalau yang seperti tadi itu yang awan, itu nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Kenapa sih gitu? Sebenarnya yang terganggu itu bukan cuma kalian loh. Sesama umat kalian tuh terganggu. Jadi kalian itu jangan melihat channel ini itu sebagai sesuatu. Enggak, channel ini tuh netral, teman. Bener-bener ngomong yang A, yang B gitu. Memang kadang-kadang kalau kita ngelawan arus, teman-teman, itu nggak mudah, teman-teman. Karena orang tuh udah terlanjur, kebanyak orang tuh mikirnya udah begitu. Dan ini kita budayakan nih. Kita ngelawan arus gitu loh. Karena apa? Karena kita ini mau membiasakan yang benar. Bukan membenarkan yang udah biasa terjadi di masyarakat. Kan yang terjadi seperti itu. Udah biasa gitu bang, di sini udah kebiasaannya, ya bener-bener aja dah. Nah bukan begitu ya. Sekali lagi channel Edis TV ini mau menggaungkan satu slogan, mari kita membenarkan yang benar, membiasakan yang benar. Mari kita membiasakan yang benar, jangan membenar-benarkan yang biasa, ya, seperti itu. Karena yang biasa terjadi di tengah masyarakat itu belum tentu benar, belum tentu. Ya. Jadi saya itu dari dulu saya itu orangnya senang melawan arus, gitu. Kalau nggak benar, saya lawan, begitu. Tapi pelan-pelan juga. Karena kalau kita melawan arus, kita tidak berini, kita juga ya tahu saja. Kita ngelawan orang awam kan susah. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Priyanto Sitorus. Ya, silakan Priyanto Sitorus. Oke, Priyanto Sitorus turun. Kita kasih naik ada Azmi. Di tap-tap layar ya guys. Jangan lupa guys gabung tim. Jangan lupa follow ya. Follow teman-teman. Iya, Saudara Azmi, apa kabar Saudara Azmi? Muslim ya? Bang, baik Bang. Silakan Bang Azmi. Nonton semalam debat saya dengan si Juma? Enggak, belum nonton saya. Oh, belum nonton. Silakan, tanggapan Anda bagaimana? Kalau Anda belum nonton, gimana kita mau bahas ini? Mengenai iblis berjasa membuat Nabi masuk surga. Makanya kalian sudah waktunya mengirim doa-doa.
Terima kasih kepada perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi. Oleh karena Nabi diracun, maka Nabi masuk surga. Bang, saya nggak bilang itu logikanya Juma ya Bang ya. Saya nggak mengatakan itu iman Anda, enggak. Tapi itu logikanya Juma seperti itu. Nah ini yang seharusnya tugas dari umat untuk meluruskan guru kalian. Begitu. Silakan Bang. Saya belum nonton, cuman udah pernah lihat di video lain, emangnya sama kayak gitu. Ya, karena kan Zuma bilang begini Bang. Iblis itu berjasa dalam hal iman keselamatan orang Kristen. Karena apa? Karena peran iblis lah, peran Yudas Iskariot lah, peran daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang jahat lah, sehingga terjadi penyaliban. Nah, karena terjadi penyaliban, maka di situ terjadi penebusan dosa. Nah, menurut logikanya si Juma, berarti iblis punya jasa di situ. Nah, berarti saya balik logikanya dia, gitu loh. Di dalam meninggalnya Rasul, meninggalnya sang Nabi, itu kan disebabkan oleh karena racun. Anda tahu? Nggak tahu. Tahu atau enggak? Tahu saya. Oke. Nah, oleh karena perempuan Wahyudi ini meracun sang Nabi, maka Nabi meninggal dan dia syahid masuk surga. Berarti logikanya perempuan tersebut berjasa. Berarti dia harus masuk surga. Dialah satu-satunya orang yang membuat Nabi masuk surga. Coba, bagaimana tanggapan Anda dengan pola pikir Juma yang sedemikian itu? Silakan. Ya, bukan begitu, nggak sama sih ya kalau sama Bang Zuma mah. Memang kadang Allah itu ingin mengangkat suatu kaum atau derajat seseorang dengan cara merendahkan orang lain. Caranya seperti itu salah satunya. Ya, tetapi apakah yang merendahkan, yang berbuat jahat tersebut menjadi berjasa? Seperti logikanya Juma dan Rudi Iskariot si Sinting. Kayak orang gini aja, yang syahid di medan perang itu kan. Mantep ini Bang, mantep. Logika Anda sangat jalan ini. Saya senang kalau orang begini. Jadi kita itu nggak salah paham. Jadi kita itu ngerti. Jadi urus agama Anda, kami urus agama kami. Ini sebagai contoh Bang. Jikalau Anda diutus ke suatu tempat untuk memberitakan agama Islam. Oke? Tetapi Anda tahu kan ada risikonya itu. Memberitakan kebenaran, Islam kan versi Anda kebenaran ya. Memberitakan Islam yang dalam pikiran Anda itu adalah kebenaran, kan nggak semua orang nerima. Ada resikonya. Bisa nanti orang di situ orang nggak mau, nggak seneng, diancam mati dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda memberitakan agama Islam di suatu kaum, suatu tempat, lalu ada orang yang tidak suka dan akhirnya membunuh Anda. Lalu kan Anda kan syahid ini, syahid di medan perang, di medan jihad, betul nggak? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang yang membunuh Anda itu berjasa? Tentu tidak, kan pola pikirnya bukan begitu. Apakah itu yang membuat Anda masuk surga? Menjadi syahid? Tidak. Yang membuat Anda syahid, yang membuat Anda itu masuk surga adalah ketaatan dan kesetiaan Anda mengemban tugas yang diamanahkan kepada Anda. Kan gitu pola pikirnya. Sedangkan sang pembunuh dia berbuat jahat, kan gitu. Betul nggak? Mungkin lebih mirip syahid itu semacam kompensasi daripada kejahatan orang gitu. Nah, artinya yang membuat Anda masuk surga, yang membuat Anda selamat masuk surga, itu adalah ketaatan, kesetiaan Anda mengemban tugas sampai Anda menyelesaikan tugas Anda sampai mati, kan gitu. Itu tahu Bang. Iya, tapi logikanya si Juma,
Orang yang membunuh itulah yang membuat masuk surga. Makanya orang yang membunuh itulah yang berjasa. Menurut logikanya si Juma somplak. Begitu, Bang. Saya tarik ya, Bang. Mungkin yang dimaksud kenapa dianggapnya iblis itu berjasa karena di sana ada dogma itu tadi, penebusan dosa itu, Bang. Jadi Baik. seolah kalau tanpa iblis Yesus tidak disalib, maka tidak ada itu penebusan dosa, begitu. Baik. Mungkin. Logikanya begini, Bang. Begini. Jadi Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia berkata begini. Oleh karena penolakan, kan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan masyarakat itu kan menolak Tuhan Yesus. Mereka menolak Yesus, nggak menerima dia. Makanya mereka berteriak untuk disalibkan. Akibat daripada provokasi dan fitnah-fitnah itu. Nah, kata Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Roma, oleh karena penolakan orang-orang Yahudi, oleh karena ketidaktaatan orang-orang Yahudi, oleh karena pemberontakan orang-orang Yahudi, maka Injil itu diberikan kepada bangsa lain. Sehingga bangsa lain mendapatkan keselamatan. Terlebih-lebih lagi, apalagi kalau orang Yahudi itu pada waktu itu taat, Bang. Oleh karena pelanggaran orang Yahudi saja bangsa-bangsa lain dapat berkat kok. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu mendengar Tuhan Yesus. Jadi pola pikirnya bukan seperti itu, Bang. Begini, penebusan dosa terjadi itu begini, Bang. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, ya, mungkin kalau pakai kata Tuhan nanti Anda jadi, Tuhan kok dianiaya gimana sih ini? Masa Tuhan kok dia? Ya udah pakai kata Tuhan aja lah, ya. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak berbuat dosa. Sekalipun dia dianiaya, dia tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak melakukan perlawanan. Dia diam. Dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak menghasut masyarakat untuk membela dia. Ayo kita lakukan pemberontakan. Tidak. Ya. Muridnya ketika mengangkat pedang, Simon Petrus sarungkan, kata dia. Nah, dikatakan di dalam Alkitab, ia setia sampai pada matinya. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, tercurah darahnya di kayu salib, dia itu dikatakan di dalam surat, di dalam kitab Ibrani dikatakan, dia datang ke pelataran rumah Tuhan, bukan membawa darah domba, bukan membawa darah lembu seperti imam-imam. Tidak. Kalau di dalam hukum Taurat, mereka itu mengadakan pendamaian dengan darah lembu. Darah lembu dibawa ke hadapan Tuhan sebagai pendamaian. Supaya Tuhan tuh jangan murka. Tetapi di dalam perspektif yang lebih dalam, di dalam iman kekristenan, Tuhan Yesus sebagai imam kami, imam besar kami, ya, Tuhan Yesus sebagai imam besar kami, dia datang, datangnya itu bukan ke satu bait yang diciptakan manusia. Dia datang ke pelataran rumah Tuhan dalam pengertian rohani, dia membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang kudus. Nah, inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kami orang Kristen. Jadi kami itu mempersembahkan kepada Tuhan tuh hidup kami sampai mati kami, gitu loh. Jadi hidup kami, ya, darah kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kami setia melakukan firman Tuhan itu. Sekalipun kami dianiaya, sekalipun kami ditumpahkan darah kami, seperti itu. Nah, ketika darah itu tercurah, disitulah Tuhan Yesus mengadakan penebusan dosa. Dia mengadakan penebusan dosa nggak pakai darah hewan seperti ahli-ahli Taurat seperti ini. Imam-imam ini enggak. Gitu loh. Dia melakukan penebusan dosa itu dengan darahnya sendiri. Begitu, makanya kami ini adalah umat yang dibayar dengan darah yang mahal.
Begitu. Bukan dengan darah hewan, tidak. Tetapi dengan darah Yesus. Korban yang sempurna. Gitu Bang. Makanya kami itu dibenarkan. Oleh karena Yesus sudah melakukan untuk kami. Nah, setelah kami menjadi milik Yesus karena kami udah dibayar dengan darah, kami milik Yesus, tentu kami melakukan apa yang Yesus suruh. Jadi jangan ada pertanyaan, Koten, kamu kan udah ditebus. Maling lah, udah ditebus kok. Bukan begitu logikanya. Barang siapa menjadi milik Yesus, barang siapa menjadi kepunyaan Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus mau. Begitu. Itu inti kekristenan, Bang. Jadi kalau kita saling mengerti satu sama lain tuh enak kita, Bang. Gitu. Ya, silakan. Tadi kalau saya perhatikan dalilnya kebanyakan dari Paulus ya Bang ya? Ya, tentu saja Paulus itu kan berbicara berdasarkan hal-hal yang ada di dalam hukum Taurat. Begitu Bang. Di mana hukum Taurat itu merupakan gambaran atau merupakan bayang-bayang tentang apa yang sesungguhnya akan datang. Begitu Bang. Seperti itu. Itulah iman kami. Membawa hal-hal yang fisik, membawa hal-hal yang ritual ke dalam hal-hal yang rohani. Begitu Bang. Karena banyak sekarang di dunia ini hanya fisik saja Bang. Hanya penampilan. Contoh, berwudu. Apa sih berwudu? Supaya apa? Supaya menyucikan hadas. Tetapi Bang, makna yang lebih dalam, mencuci tangan itu, ya kalau cuci tangan Bang, ya itu di Bang, di rumah makan, ke sabun. Kalau hanya pengertiannya hanya cuci fisik bersih saja, kan artinya itu Bang, tangan kita ini supaya apa? Supaya tangan kita ini bersih. Tidak mengulurkan tangan kita terhadap barang yang bukan kepunyaan kita. Kan itu maksudnya. Begitu juga Bang, ajaran kami iman kekristenan. Banyak sekarang Bang, orang pakai jilbab. Di atas tertutup, di bawah terbuka. Betul nggak Bang? Betapa banyaknya orang berjilbab-jilbab tuh konten-konten kreator. Tapi konten-kontennya mesum. Untuk apa? Begitu. Silakan. Jangan melebar dulu Bang. Jadi ke wudu-wudu lah. Ya, kita kan berbicara mengenai fisik dan yang rohani tadi. Iya, iya. Nah itu tadi Paulus kalau bilang merujuk ke Taurat. Di kenyataannya Paulus meniadakan sunat, begitu. Gimana itu? Baik, masalah hal sunat ya Bang ya. Ini udah sering saya bicarakan panjang lebar Bang. Jadi sunat itu Bang, esensi daripada sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah, kalau umat sudah masuk ke perjanjian, maka dia harus mengikuti butir-butir perjanjian itu Bang. Contoh Bang, kalau kita mengikat perjanjian, ada nggak materai perjanjian kita? Kalau cuman janjian, ntar malam kita olahraga ya, lari bareng. Ya susah Bang, nggak usah perlu perjanjian. Ini masalahnya hal penting Bang. Kalau kita mengikat perjanjian yang penting, ada butir-butir yang tidak boleh kita langgar bersama. Kita sepakati bersama butir-butir itu. Kita segel perjanjian itu dengan sebuah materai. Kita kasih stem anunya, tanda perjanjian kita. Nah, itulah sunat Bang. Sunat itu adalah sebuah tanda bahwa Abraham dengan Tuhan tuh pernah berjanji. Begitu. Nah, pada perjalanan waktu Bang, perjanjian itu Bang, butir-butir isi perjanjian itu dilanggar sama orang-orang Israel. Itu ada di mana Bang? Di dalam perjanjian lama, jelas. Bahkan Musa sudah berkata, sunatlah hatimu. Bukan yang sunat itu sebagai perjanjian itu ada di mana Bang? Boleh di dalam Kejadian pasal yang ke-17 Bang. Kejadian pasal 17 ayat. Itu pasal 17 keseluruhannya itu berbicara tentang sunat itu. Oke, nanti bisa saya lihat. Di situ dikatakan, oke saya bacakan ya. Kita baca firman Tuhan dulu nih. Kejadian pasal 17. Racun sangat kuat. Sampai saat... Bentar ya. Kejadian pasal 17.
Itu sunat Bang ya? Disunat, ya. Karena Tuhan Yesus mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Nah sementara Bang, karena kami ini bukan bangsa Israel Bang, kami ini bangsa lain. Yang dicangkokkan ke dalam tunas yang sejati. Begitu. Makanya kami masuk ke perjanjian itu bukan dengan cara sunat. Materainya bukan lagi sunat Bang. Ntar nih ya, saya kasih. Ntar, saya barusan nginstal aplikasi. Jadi belum terlalu familiarnya dengan aplikasinya nih. Aplikasi Alkitab. Oh ya, Kejadian pasal yang ke-17 ya. Nih, Kalau saya Abang bilang tunas yang dicangkokkan, itu maksudnya di luar Israel gitu kan Bang? Iya, kami bangsa di luar Israel Bang. Jadi kami itu dicangkokkan kepada tunas. Begitu. Jadi kami ini ranting yang aslinya itu dari luar gitu Bang. Makanya kami dicangkokkan kepada pokok yang sejati. Begitu. Nah, kami bukan melalui sunat Bang, tetapi kami melalui pembaptisan. Kami melalui penebusan. Materai kami bukan lagi sunat tetapi darah Yesus seperti itu. Makanya Tuhan Yesus itu mengadakan satu perjanjian baru. Karena yang lama itu sudah usang. Seperti itu Bang. Materainya sudah ganti. Seperti itu. Bang. Kalau bilang udah usang, tapi saya pernah baca Yesus itu tidak datang untuk meniadakan Taurat, bahkan dia untuk menggenapinya. Betul. Bahkan satu iota akan hilang gitu. Betul Bang. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat itu, betul. Tetapi dia itu datang untuk justru menggenapinya. Justru dia itu datang untuk melengkapi itu, menggenapi itu. Dia melakukan apa yang tertulis di dalamnya itu dan menyingkapkan artinya atau maknanya seperti itu Bang. Berarti kalau Yesus sunat, kenapa malah yang pengikutnya nggak ikutan sunat Bang? Karena kami bukan lagi hidup dalam suatu perjanjian baru. Karena di dalam hukum Taurat itu Bang juga berbicara tentang Musa itu pernah berkata, maka sunatlah hatimu. Musa itu sudah berkata begitu Bang. Karena ketika orang sunat Bang, dikerat kulit katanya, banyak Bang orang nggak berubah Bang setelah disunat itu. Hatinya tetap saja kotor. Banyak. Setelah dia sunat sama nggak sunat, sama-sama tukang main judi. Waktu belum sunat, main judi, ngadu ayam. Setelah sunat, main judi, ngadu ayam. Nggak ada perubahan. Gitu. Jadi kita bukan melakukan hal-hal yang seperti itu Bang. Makanya esensinya itu begini Bang. Berpindah dari hal-hal yang jasmaniah kepada hal-hal yang rohaniah. Begitu Bang. Itu banyak Bang, bukan cuma itu saja. Banyak sekali hal-hal di dalam hukum Taurat itu yang tidak dipahami oleh ahli-ahli Taurat. Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, kata Tuhan Yesus, banyak dari mereka itu adalah hamba uang Bang. Jadi mereka itu melakukan segala sesuatu itu karena uang. Dan itu terjadi sampai detik ini Bang. Banyak sekali sampai hari ini, pemuka-pemuka agama itu hanyalah hamba uang. Banyak, nggak terhitung. Seperti itu Bang. Jadi itulah yang ingin diluruskan. Contoh misalnya Bang, mengenai hendaklah hukum Taurat itu ada menjadi tanda pada dahimu dan di lenganmu. Jadi dahi ini kan pikiran, pola pikir. Kemudian lengan ini, tangan ini melambangkan sebuah perbuatan.
Begitu. Nah, sekarang orang Wahyudi, Bang, itu cuma diikat-ikat aja di kepalanya sini. Tahu orang Yahudi yang ikat-ikat kepalanya di sini tuh sama si Yahudi gadungan, si siapa itu namanya, si yang sering ke komal-komalan itu, yang diikat-ikat di kepalanya begitu, terus ditayang di tangan. Itu kan sebenarnya hanya simbol-simbol saja, Bang, gitu loh. Esensinya bukan itu. Begitu loh. Bang Edi sunat Saya tidak, Bang. Karena saya tidak ya? hidup, karena saya ini masuk ke dalam perjanjian baru, Bang. Seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda sunat justru menjadi pertanyaan. Anda sunat buat apa? Gitu, Bang. Kalau Islam sunat itu karena perintah ada 5 fitrah dalam Bukan, latar belakang yang membuat, atau gini saja lah, Islam wajib nggak sunat itu? itu sunnah muakkad yang dianjurkan, Berarti tidak wajib. bukan kewajiban, itu sunnah. Ya, bukan kewajiban. Ya, kenapa Anda suruh orang-orang wajib sunat? Begitu, Bang. Bahkan kalau saya tanya, saya pernah diskusi sama, Karena ini Bang, gimana? kalau itu salah satu 5 fitrah, itu kan untuk membersihkan kotoran di dalam kulub itu. Artinya namanya ibadah harus bersih daripada najis. Salah satunya yaitu membuang kotoran yang ada di dalam situ, yang hanya bisa dibuang kalau kulit kulubnya dibuang gitu. Baik, saya jawab ya, Bang ya. Begini, Bang. Kalau mau bersih itu mandi, Bang. Mandi, Bang. Kan walaupun disunat, walaupun apa, kalau tidak mandi ya tetap saja kotor, Bang. Dalam kulub itu ada apa namanya ya, daki putih, malah nggak tahu Abang nggak? Iya, tapi kita nggak usah ngomong-ngomong itulah. Nanti banyak yang nonton di sini tuan. Maksud saya begini, Bang. Intinya Anda sendiri sudah mengakui kan bahwa di dalam iman Anda sendiri itu sunat itu bukanlah sebuah kewajiban. Tidak ada di dalam Al-Quran, Bang. Jikalau kamu sholat, maka kamu harus sunat dulu. Gak ada itu, Bang, dalam Al-Quran. Atau kalau kamu mau mualaf, kamu harus sunat dulu. Gak ada. Bahkan Anda sudah katakan itu bukan kewajiban. Di dalam Al-Quran, itu tidak ditemukan kata khitan atau kata sunat. Bahkan sunatnya orang Islam itu berbeda sama sekali dengan sunat yang dimaksudkan di dalam Kristen maupun Yahudi. Karena sunatnya cuma untuk bersih saja. Karena tahu nggak, Abang, menurut hadis-hadis bahwa Nabi memang biasa meniru apa yang dikerjakan oleh ahli-ahli kitab, orang Yahudi maupun Nasrani. Tahu itu nggak? Meniru apa, Bang? Meniru kebiasaan mereka. Dari mulai cara sisiran ditiru, dari mulai apa, pokoknya biasa niru. Saya tunjukin hadisnya ya. Kalau saya ngomong itu tidak pernah memfitnah, Bang. Karena saya tahu ya, kalau saya memfitnah itu nanti saya akan berhadapan dengan, ya Anda tahu kan. Sedangkan tidak memfitnah saja berhadapan dengan hukum, apalagi memfitnah gitu. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Sabar, Bang ya. Saya tunjukkan itu hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Ya. Sahih Bukhari teman-teman masih ingat kemarin Sahih Bukhari berapa ya? Sahih Bukhari berapa kemarin teman-teman?
Sahih Bukhari berapa kemarin? Aduh, jadi lupa saya kemarin. Coba, Sahih Bukhari berapa kemarin? Bantu saya teman-teman. 5917. Oke. Sahih Bukhari. Sabar ya teman-teman ya. Aduh. 59 berapa teman-teman? Aduh. Enggak, skip dulu aja deh Bang. Gimana? Bentar Skip dulu Bang. aja, Bang. Ya pokoknya ada lah itu Bang. Di mana Nabi itu biasa 5917. Oke, Sahih Bukhari 5917. Sahih Bukhari 5917. Bentar Bang ya. Ini rupiah Saudi 5917. Bentar. Sahih Bukhari. Nah ini Bang. Nah, saya balikin ya Bang ya. Kita nggak pernah fitnah loh Bang ya. Oke. Kelihatan kan Bang ya? Ini hadisnya. Hadisnya ini sahih ya. Dikatakan begini. Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru. Ya kan? Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab, maksudnya dari ahli kitab. Dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, contohnya apa? Orang-orang dari ahli kitab itu membiarkan rambut mereka terurai. Nah, sementara orang-orang musyrik memisahkan rambut mereka. Nah, maka Nabi membiarkan rambutnya terurai terlebih dahulu, tetapi kemudian memisahkannya. Nah, biasa dia meniru-niru Bang. Dan ini bukan cuma hal rambut saja Bang. Di sini hal-hal begitu. itu hal-hal ini yang sifatnya apa ya? Jasmania, kayak rambut itu Mas. Ya iya, seperti tadi itu, sunat tadi itu juga Bang. Sunat juga kan hal-hal yang jasmania. Menurut Anda kan hanya biar bersih kan? Contoh, dilihat orang Wahyudi tidak makan babi. Maka ikut-ikutan maka diharamkan bagimu babi. Dilihat orang Wahyudi, banyak loh Bang hadis-hadis itu yang dia itu terinspirasi dari orang-orang Yahudi loh. Tahu siksa kubur? Mengenai siksa kubur tahu nggak? Itu terinspirasi dari mana? Gimana Bang? Siksa kubur. Kenapa siksa kubur? Nah, Abang banyak nggak tahu. Ya, kapan-kapan lah itu kita bahas lagi Bang. Bang banyak nggak taunya. Oke, mungkin. Gimana siksa? Lu ada Bang siksa kubur. Siksa kubur itu berbicara tentang pernah ada seseorang bertanya kepada Rasul, ya kan? Perihal apakah benar? Karena ada suara menjerit-jerit tuh. Oh, dari dalam kubur katanya kan. Apa itu ya Rasul? Itu adalah perempuan yang disiksa katanya. Tahu nggak? Mau saya bacain berita. Tapi nanti kepanjangan, Bang. Nggak apa-apa. Ini kan mau belajar, bukan. Oke, baik. Baik. Karena kita dia kemarin saya dikasih gelar Ustadz loh. Nah, jadi kalian memang harus berguru kepada saya. Ya, saya bacakan ya. Kalau yang tadi Bang, yang masalah bentuk rambut itu kan untuk memisahkan daripada golongan orang musyrik, kebiasaan orang musyrik. Sebab ahli kitab itu kan lebih dekat kepada Taurat daripada orang musyrik yang sama sekali tidak agama begitu.
Baik. Jadi sebenarnya cerita siksa kubur itu Bang, kalau mau kita bacakan ya, berikut ceritanya Bang ya. Jadi ceritanya itu begini, saya bacakan. Nih, kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur ya. Yang pertama adalah saat Rasulullah melewati kuburan yang berisi 6, 5 atau 4 orang. Dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim ya, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa pada saat Rasul berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki oleh Rasul lari dan hampir saja menjatuhkannya. Ternyata diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Laki-laki itu pun menjawab, saya. Kapan mereka meninggal? Nabi Muhammad bertanya lagi. Ketika mereka syirik, jawab laki-laki itu. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar dia mendengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Nah, kisah Muhammad mendengar suara siksa kubur ini selanjutnya datang dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jadi begini, dikatakan begini, dan seterusnya Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah keluar, yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu beliau mendengar suara kemudian bersabda, seorang Wahyudi sedang disiksa dalam kuburnya. Jadi dari tangisan orang Wahyudi nih. Heran kok Wahyudi aja terus yang dia. Dendam amat sama Wahyudi kasihan. Saya heran begitu. Sekarang ada Wahyudi gadungan itu namanya Billy, dipuji-puji sama umat muslim. Sedangkan menurut Muhammad, Wahyudi disiksa di dalam neraka, di dalam kubur disiksa. Nah, ternyata sebab musabab disiksanya orang di dalam azab kubur itu Bang, ternyata bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berzina, bukan karena dia melakukan misalnya judi dan lain sebagainya. Tahu nggak apa? Azab kubur itu disebabkan apa? Tidak bersuci, ya kan? Iya, gara-gara pipis doang, Bang. Bayangin, Bang. Menurut Muhammad di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Bayangin Bang. Mau Anda berzina, mau Anda mencuri, Anda akan masuk surga. Kalau Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kalau Anda pipis, tidak cebok, Anda disiksa di dalam kubur. Berarti Bang, yang paling penting dalam iman kalian itu bukanlah tidak mencuri, bukanlah tidak berzina, tetapi pipis ya, urusan-urusan yang kelamin Bang. Begitu. Kalau saya sih Bang, kalau saya curiganya begini, nampak-nampaknya ini orang-orang ini nampak-nampaknya memang orang-orang pengendus kelamin, Bang. Misal contoh, kan ada Bang orang-orang pengendus kelamin ini. Mohon maaf nih. Orang yang senangnya mengendus kelamin ini, ya kan? Iya kan? Nanti daripada bau pipis, maka kita munculkan saja barang siapa yang pipis tidak cebok disiksa di dalam api neraka. Bisa saja. Ya kan? Kan bisa saja. Orang ternyata pengendus kelamin. Gitu Bang. Gimana? Boleh saya tanggapi? Silakan. Yang pertama tadi yang masalah berzina, kemudian tetap masuk surga, itu
memang benar. Tapi yang dimaksud di situ bukan berarti lepas daripada pembalasan di akhirat nanti, Bang. Surga tetap, sebab ada nanti orang yang terakhir masuk surga dari neraka. Berarti dia nanti dicuci dulu dosa-dosanya, setelah bersih, baru dia nanti dimasukkan ke surga. Oleh sebab apa? Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dia meyakini dalam hatinya bahwa tidak Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Tapi kehidupannya dia fasik. Dia mencuri, kadang berzina, sekali dia mungkin membunuh, gitu, Bang. Ya, tetapi itu menjadi satu tanda, Bang, bahwa sang pengucap itu tidak mengerti esensi daripada menyembah Allah. Tidak tahu esensi daripada menjadikan Allah sebagai Tuhan. Itu. Coba, Tapi Bang. dia tahu bahwa ketika seseorang berzina ataupun mencuri, dia sedang menuruti Allah atau menuruti iblis? Dia menuruti hawa nafsunya, Bang. Ya, iblis atau Allah? Hawa nafsunya, bukan iblis. Iya, hawa nafsunya itu kan maksudnya kan, ya udah, saya turuti. Berarti yang disembah dia, berarti yang ditaati dia, Allah atau hawa nafsunya? Dia itu termasuk orang fasik. Dia bukan orang yang taat, tetapi hatinya mengakui bahwa Allah dia Tuhan itu. Nah, makanya saya bilang, Bang, di dalam iman Anda menuhankan Allah, tetapi berzina, mencuri itu memang bisa. Nah, kalau tempat kami, Bang, begini, iman Kristen tuh bukan begitu, Bang. Ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, artinya Yesus memerintah. Roh Kudus memerintah, Bapa di surga memerintah. Bagaimana mungkin Roh Kudus memerintah di detik yang sama dia mencuri? Artinya itu sebuah kedustaan, Bang. Bukan Roh Kudus yang memerintah, tetapi roh setan. Tidak ada jalan ceritanya orang yang menuhankan Tuhan Yesus, membuat Yesus menjadi Tuhannya, memerintah dirinya, di detik yang sama dia nyuri. Itu nggak masuk akal. Begitu, iya, Bang. Bang. Kalau urusan aturan agama itu kan melarang zina. Islam juga melarang zina. Membunuh apalagi. Ya memang ada aturan dilarang membunuh. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia akan mempertanggungjawabkan dosanya itu, Bang. Tapi dengan imannya ya dia tetap pegang kunci itu, kunci surga itu ya la ilaha illallah itu. Walaupun nanti dia mati. Itu dia. Repot ini. Kunci surga hanyalah sebuah ucapan nih. Nah, ini persis menjadi sebuah mantra, Bang. Padahal di dalam agama Kristen, Bang, apa yang tertulis itu, Bang, harus ada pengejawantahannya. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya itu bukan di mulut, Bang. Gitu loh. Mengasihi, mempercayai Tuhan Yesus itu bukan di mulut, tetapi pada perbuatan. Oh, Yesus Tuhan saya, Yesus Tuhan saya. Bukan itu. Kalau Yesus Tuhan saya, artinya Yesus itu memerintah. Nah, kalau Allah Tuhan Anda, Allah itu memerintah, Bang. Itu maksudnya. Nah, bagaimana mungkin Allah memerintah di detik yang sama Anda mencuri? Jangan-jangan memang Allah yang nyuruh-nyuri. Begitu, Bang. Jadi mungkin kajian-kajian yang mendalam seperti ini ya bisalah besok lagi kita ini. Karena sehubungan ini saya mau ke gereja, Bang. Jadi mungkin kita lanjut lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya, Bang ya. Oke. Oke. Saya naik lagi ya, Bang. Oke, terima kasih Bang Azmi. Selamat malam. Ya, sebelum pesan saya terakhir Bang Azmi, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau Bang Azmi mau mengenal kebenaran, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau sekarang tertawa-tertawa, tapi besok kalau direnung-renungkan pasti Anda akan bertaubat. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Selamat malam.
Teman-teman sekalian, sehubungan sudah di sini mau ke gereja karena jam sudah berubah nih teman-teman, sudah berkurang nambah 1 jam. Ya, jika kesaksian ini menyentuh hati saudara-saudara, jangan biarkan berhenti di saudara saja ya video ini. Bagikan, sebarkan, jadikan saluran kasih Tuhan bagi orang orang-orang yang membutuhkan pengharapan ya. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus dahsyat ya di kolom komentar. Sederhana teman-teman, tapi ini menjadi berkat doa bagi penonton-penonton selanjutnya yang melihat video ini ya. Komentar sederhana, saudara bisa menjadi benih yang menjamah hati orang lain yang sedang mencari kebenaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar.
Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.